Salam, salam sukacita buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus menyelimuti setiap kehidupan kita, sehingga kita sanggup untuk bersukacita dalam segala keadaan dan situasi. Sebelum kita masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa hari ini dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna bagi hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, dan kami masih berkesempatan Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu lewat renungan harian hari ini. Bapa yang baik, mari tetap Engkau Tuhan membimbing kami untuk kami senantiasa dapat memahami dan terlebih untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu yang kami pelajari dari renungan harian ini. Terima kasih Bapa di sorga, marilah Tuhan Engkau menyertai memberkati kami senantiasa. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya, amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat membangun hidup yang berani berdasarkan 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan pada berbagai tantangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Namun Allah ingin kita hidup dengan penuh keberanian, keyakinan, dan kasih yang tulus. Mari kita mempelajari bersama bagaimana 2 Timotius 1 ayat 7 ini dapat membimbing kita dalam membangun hidup yang berani dan penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus menulis kepada Timotius, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kuasa dan kasih dan ketertiban. Ini mengingatkan kita bahwa ketakutan bukanlah sifat yang berasal dari Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki roh yang mampu mengatasi segala sesuatu yang menakutkan dalam hidup ini. Jadi, marilah kita hidup dengan percaya diri dan berani karena Allah berada di sisi kita. Kehidupan seringkali penuh dengan rintangan dan tantangan. Namun ketika kita mengandalkan kuasa Allah yang ada dalam diri kita dapat menghadapi semua dengan keberanian. Jadikanlah setiap rintangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Dan ingatlah bahwa Allah selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. 2 Timotius 1 ayat 7 juga mengajarkan tentang pentingnya kasih dalam mengatasi kekhawatiran. Ketika kita mengalami rasa takut, seringkali itu karena ketidakpastian dan kurangnya kasih. Tetapi ketika kita hidup dalam kasih dan memberikan kasih kepada sesama, hati kita menjadi tenang dan penuh damai. Jadi, mari kita bangun hidup yang berani dengan kasih sebagai dasar setiap langkah kita. Saudaraku, doa adalah salah satu cara terbaik untuk membangun keberanian dalam hidup kita. Melalui doa, kita dapat menghadap Allah dengan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Firman Allah juga menjadi landasan yang kokoh bagi keberanian kita. Ketika kita mengerti dan memahami janji-janji Allah yang tercantum dalam Alkitab, kita akan semakin percaya pada kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Salah satu cara terbaik untuk membangun hidup yang berani adalah dengan berani berbagi pengharapan dengan orang lain. Ketika kita menyentuh hati orang lain dengan harapan dan kasih dari Tuhan, kita juga akan merasakan sukacita dan keberanian yang mengalir dalam hidup kita. Jadi, jadilah terang bagi orang lain, dan keberanian kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup berani tidak berarti tanpa kesulitan, tetapi ketika kita teguhkan iman kita dalam situasi sulit, kita akan merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan dengan itu kita dapat mengatasi segala hal dengan penuh keberanian.
Mengampuni adalah tindakan berani yang membebaskan kita dari beban hati. Ketika kita memaafkan orang lain dan hidup dalam damai, kita membiarkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Keberanian untuk mengampuni adalah langkah besar dalam mengalami hidup yang penuh kasih dan damai. Kadang-kadang kita merasa lemah dan terbatas dalam kemampuan kita. Namun justru dalam keterbatasan itulah kita dapat menemukan kekuatan Allah yang sempurna. Jadikanlah keterbatasan sebagai kesempatan untuk mengandalkan Allah sepenuhnya, dan Dia akan menggenapi keberanian kita. Berani menjadi berkat bagi orang lain adalah panggilan dari Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup sebagai berkat, kita akan merasakan bagaimana kasih dan damai Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jadilah berkat bagi keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita. Dan keberanian kita akan memancar seperti sinar matahari. Tidak kalah pentingnya berani mencintai diri sendiri. Dan ini adalah langkah penting dalam membangun hidup yang berani. Ingatlah bahwa kita adalah anak Allah yang berharga dan dijadikan unik oleh Tuhan. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan merampas kebahagiaan kita. Cintailah diri kita sendiri sebagaimana Tuhan mencintai kita. Saudara terkasih, dalam hidup ini kita semua menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berani dengan mengandalkan kuasa dan kasih Allah. 2 Timotius 1 ayat 7 mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian dan kasih. Marilah kita membangun hidup yang berani, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup dalam damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan lewat renungan harian kali ini. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami, terlebih lewat kebenaran firman-Mu, renungan harian hari ini. Bapa, buatlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami, membentuk kami Tuhan, supaya kami seturut daripada kebenaran firman-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan, yang menuntun, membimbing kami, sehingga kami menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga, dipuji, dihormat, dimuliakan, dan ditinggikanlah nama-Mu Tuhan hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.